Saya yakin masih banyak di antara teman-teman semuanya konten kreator FB Pro, apalagi yang masih pemula, masih kurang biasa mendengar kata branding diri atau personal branding. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya kalau teman-teman tahu personal branding ini bagaimana efeknya luar biasa bagi seorang konten kreator, saya yakin teman-teman semuanya pasti langsung menerapkan ini dalam akun teman-teman semuanya. Saking efeknya ya teman-teman. Makanya ini yang akan saya sharing ke teman-teman semuanya, ini akan saya bagi ke teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mungkin merasa akunnya sampai hari ini itu perkembangannya belum signifikan, followersnya nambahnya juga lambat, viewersnya juga dikit. Nah, teman-teman coba pakai cara ini meningkatkan personal branding teman-teman semuanya. Insya Allah dengan cara ini akun teman-teman yang tadinya followersnya dikit, insya Allah cepat tumbuhnya, kemudian viewersnya juga banyak, dan yang paling terpenting viewersnya ini, penontonnya ini enggak lari. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya sudah menerapkan personal branding ini teman-teman. Dan saya kurang lebih 5-6 tahun menjadi seorang konten kreator ya, YouTube kurang lebih 4-5 akun sekarang, dan juga Facebook, TikTok, Instagram. Saya baru menerapkan personal branding ini 1 tahun yang lalu teman-teman, dan ini ilmu yang mahal yang harus teman-teman terapkan mulai saat ini. Makanya alhamdulillah teman-teman, kita bisa sharing pada kesempatan kali ini tentang personal branding. Namun teman-teman, sebelum itu kita bahas lebih lanjut, saya mau menginformasikan bahwasanya saya membuat akun Facebook kedua yang ini. Di akun ini teman-teman sengaja saya buat karena di akun ini akan saya bahas itu tentang dunia perkontenan saja ya, khusus ya, dunia perkontenan seputar tips trik gimana kita menjadi konten kreator, gimana cara viewers kita meningkat, followers kita nambah. Insya Allah akan saya bahas di sini teman-teman. Dan saya nggak akan buka kelas ya, kelas-kelas berbayar seperti yang dilakukan kebanyakan para suhu-suhu di luar sana, berbayar bulanan atau bahkan tahunan. Insya Allah saya niatnya sharing ke teman-teman semuanya gratis, biar kita bisa berkembang bareng dan bisa kita sama-sama sharing dan kaya bareng tentunya, sesuai dengan nama channel YouTube saya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas masalah personal branding ini, gimana ngefeknya kepada akun teman-teman semuanya. Jadi yang pertama kali saya ingin katakan bahwasanya personal branding itu singkatnya, atau saya ingin sederhanakan ya teman-teman, semacam ini. Kalau seandainya saya menyebutkan satu nama, kira-kira apa yang langsung terlintas di pikiran teman-teman? Anggaplah saya sebutkan nama Deddy Corbuzier. Nah, kira-kira apa yang langsung ada di pikiran teman-teman? Apakah dia seseorang yang botak? Apakah dia seseorang yang kekar? Ataukah dia seorang yang kontennya itu tentang podcast di YouTube membahas isu-isu yang hangat? Nah, itu semua teman-teman salah satu contoh branding yang dimiliki oleh Deddy Corbuzier. Kepalanya botak silakan, badannya kekar silakan, dan juga podcastnya membahas masalah-masalah politik atau isu-isu yang hangat. Itu adalah branding diri atau personal branding yang sudah dimiliki oleh Om Deddy Corbuzier. Dan siapapun yang kita tanya, maka ini nggak jauh beda pikirannya teman-teman sama pikiran saya dan pikiran teman-teman semua. Itu yang namanya personal branding. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya saya sebutkan nama Willy Salim. Ya, mungkin sudah ada sebagian besar yang sudah tahu ya, apalagi di TikTok ya. Itu Willy Salim, ketika disebut namanya, maka yang terlintas di pikiran saya ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau teman-teman semuanya, pasti kita nggak jauh beda. Yang terlintas di pikiran saya, dia adalah seorang konten kreator yang mana konten-kontennya ini tentang berbagi ya, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, panti asuhan ya, memborong dagangan dan lain sebagainya. Itu branding diri yang sudah dimiliki oleh Willy Salim. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman sudah bisa insya Allah ya dapat simpulkan apa itu yang dimaksud branding diri. Jadi branding diri itu bisa kita simpulkan bahwasanya itu merupakan sebuah karakter yang dimiliki seseorang, yang mana karakter itu terbentuk di pikiran banyak orang karena itu yang selalu dia tampilkan di hadapan publik, baik itu di dunia nyata misalnya, dunia offline maupun dunia maya ya, dunia online. Nah, berhubung Deddy Corbuzier, Willy Salim itu sering menampilkan karakter mereka di dunia maya seperti itu, podcast ya, kemudian juga memang ditampilkan badannya kekar. Willy Salim juga di sosial medianya sering berbagi dan lain sebagainya, maka karakternya atau personal brandingnya seperti itu. Maka teman-teman semuanya, ketahuilah teman-teman semua bahwasanya ketika kita punya branding diri, kita punya karakter yang dikenal oleh banyak orang, baik itu sosial media maupun kehidupan nyata, maka inilah yang membuat orang akan ingat sama kita ya. Kenapa akun-akun orang-orang yang punya personal branding itu lebih disukai dan penontonnya nggak lari? Karena semua orang yang ngikutin dia, kemudian yang suka video-videonya, itu menantikan konten-konten selanjutnya yang berbicara tentang hal yang sama.
Misalnya ada konten kreator yang tentang berbagi, orang ngefollow dia, kemudian anggaplah minggu selanjutnya ternyata dia bahas tentang politik, ya, dia nggak bahas lagi tentang konten berbagi. Saya yakin kontennya akan ditinggalkan. Tapi kalau misalnya konten-kontennya tentang berbagi, kemudian selanjutnya ya walaupun tentang hal-hal yang lain, tapi masih nggak jauh beda ya dan dengan konten berbagi, insya Allah penontonnya itu masih tetap stay ya teman-teman, akan nonton channelnya sampai habis, videonya sampai habis. Tapi kalau pindah-pindah atau campuran, ya, tema kontennya selalu pindah-pindah, campuran, nggak menentu, maka ini yang membuat penonton itu lari, yang membuat penonton itu malas ngefollow atau mengikuti akun dia. Maka ini yang teman-teman harus kita bangun ya, karena mungkin teman-teman sampai sekarang ngerasa akunnya nggak berkembang, penontonnya segitu-segitu aja, followersnya nge-stuck, tambahnya sehari paling 3, 5 atau paling banyak 10 lah ya. Ya bisa jadi karena teman-teman kontennya campur-campur ya, setiap hari upload ini ternyata besoknya lagi upload ini. Jadi teman-teman coba mulai sekarang bangun personal branding dari diri teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman mau menentukan personal branding atau tema konten teman-teman itu tentang memancing, maka teman-teman usahakan cakupan konten teman-teman itu membahas tentang memancing. Ya, membahas tentang memancing ini nggak terbatas ya idenya. Kita bahas tentang kail, itu masuk juga tentang mancing. Kita bahas tentang umpan, itu masuk juga dalam konten memancing. Kita ngebahas tentang sungai, tentang laut, tentang danau, yang mana di dalamnya itu kan banyak kan ikan-ikan dan hewan-hewan yang lainnya, itu juga masuk kok dalam tema memancing. Jadi tema memancing itu bukan hanya sekedar konten-konten yang kita lagi mancing di sungai, kemudian kita tungguin dimakan ikan umpannya, bukan hanya sebatas itu teman-teman, tapi cakupannya luas. Misalnya teman-teman juga mau branding diri bahwasanya teman-teman ingin dikenali sebagai seorang konten kreator yang menampilkan aktivitas keseharian teman-teman semuanya, ya kan? Misalnya di rumah nyuci, kemudian nyapu misalnya, atau ke kebun, maka ini cakupannya masih termasuk dalam tema aktivitas teman-teman. Jadi saya pernah diskusi sama teman-teman yang lain bahwasanya mereka anggapannya ketika kita membranding diri sebagai seorang konten kreator mancing misalnya, anggapan mereka ya konten kita akan mancing-mancing terus. Enggak seperti itu teman-teman. Dan kita juga boleh bahas hal-hal yang lain ya, misalnya di luar dari tema kita. Ketika kita sudah memilih branding diri tentang mancing, maka kita boleh kok bahas branding diri tema-tema di luar tema yang kita pilih, yang asal jangan kebanyakan ya. Artinya misalnya kita ngupload 5 atau 10 konten tentang mancing ya, kemudian kita upload 1 atau 2 konten di luar tema itu boleh teman-teman, sah-sah saja. Branding diri kita nggak akan kehapus, nggak akan hilang. Yang penting mayoritas konten teman-teman yang teman-teman upload itu adalah satu tema yang teman-teman sudah pilih. Makanya saya sudah bahas di konten-konten sebelumnya kemarin bahwasanya ketika kita menjadi seorang konten kreator itu kita harus membuat memang tema konten apa yang kira-kira akan kita buat ke depannya, dan kita tentukan satu tema teman-teman, jangan campur-campur, karena kalau campur-campur penontonnya nggak akan betah teman-teman, karena penonton itu mereka juga punya kesukaan ya apa yang mereka tonton. Jadi ketika mereka nonton konten kita misalnya tentang kucing, akhirnya mereka nge-like ya, pada saat mereka meriksa profil kita ternyata didapati konten-konten kita itu bukan ngebahas tentang kucing, yang lain, bahas tentang politik, bahas tentang cuaca, tentang pasar dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak jadi mengikuti akun kita. Tapi kalau misalnya dia nge-follow konten kita tentang kucing, pada saat dia periksa akun kita ternyata isinya kucing juga semuanya, maka dia akan nge-follow. Maka ini coba harus teman-teman terapkan yang namanya branding diri atau personal branding. Dan saya yakin teman-teman ketika penerapan personal branding diri ini teman-teman lakukan semuanya, itu sekitar 2-3 bulan sudah melekat di ingatan orang bahwasanya konten-konten kita berbicara tentang hal-hal yang atau satu tema ya, maka insya Allah orang-orang itu ya sudah membuat karakter pada diri kita. Misalnya kita konten kreator hiburan, maka itu yang sudah ada di pikiran mereka, atau misalnya mancing dan lain sebagainya. Maka ini yang harus kita bentuk mulai dari sekarang tentang branding diri. Makanya saya tadi membuat akun Facebook yang kedua, karena kenapa? Karena saya nggak mau campur-campur ya, saya nggak mau campur-campur konten yang saya sudah bangun sebelumnya. Misalnya saya konten tentang dakwah ya, tentang pengetahuan seputar Islam, kemudian saya mau gabung di dalamnya tentang edukasi atau ilmu tentang konten kreator ya, maka saya nggak akan campur. Lebih baik saya buatkan akun yang lain teman-teman. Itu salah satu cara saya untuk menyelamatkan akun saya dari larinya para penonton, karena banyak penonton yang lari ya, banyak kreator yang punya
pengikut sampai ratusan ribu, jutaan, tapi penontonnya lari ya, artinya penontonnya 1000 2000 padahal pengikutnya banyak nih. Itu karena ya seperti itu, biasanya karena mereka sudah nyaman dengan konten-konten kita sebelumnya yang berbicara tentang satu tema, ternyata bahas yang lain. Jadi teman-teman silahkan tentukan personal branding teman-teman mulai dari sekarang, tentukan tema apa yang akan kita bahas ke depannya, dan kita fokus mendalami tema tersebut ya, kemudian kita jadikan sebuah konten, kita upload. Usahakan 2-3 bulan, insya Allah teman-teman akan kelihatan hasilnya. Oke, teman-teman silakan diaplikasikan, jangan hanya keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya teman-teman. Kalau seperti itu maka nggak ada hasil sharing kita atau diskusi kita semuanya. Nah, untuk teman-teman yang mau sharing banyak, silakan berkunjung aja di akun saya ya, Kaya Bareng Yuk. Insya Allah di situ kita akan bahas banyak hal yang mengenai dunia perkontenan, dan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua, bermanfaat juga untuk saya, dan insya Allah di situ gratis ya teman-teman. Dan teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kolom komentar. Kalau pertanyaannya menarik akan kita bahas di konten selanjutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.